Berjumpa lagi dengan saya di channel Cerita Pelaut. Bersama dengan cerita ini di video sekali ini ya, teman-teman. Saya akan menceritakan pengalaman saya setelah saya jadi gelandangan di Jakarta dan akhirnya saya bisa diterima lagi di kapal tugboat yang sebelum saya join, dan akhirnya saya join bekerja di situ. Kemudian teman-teman, setelah saya join di kapal tugboat itu, ternyata kami ada sekitar 4 hari atau 5 hari kami sudah dilengkapi kru, sudah lengkap semua kru di atas kapal itu ya. Jadi kami siap untuk diberangkatkan. Dan pada hari ke-6 atau hari ke-5 ya, seperti itu ya, mungkin saya sudah lupa. Dan akhirnya kami mendapatkan konfirmasi memang sudah deal ya kami untuk berangkat, dan kapten sudah mendapatkan surat izin berlayar. Kita dengan tujuan ke Sumatera ya, Sumatera tepatnya di daerah Riau Daratan ke Pekanbaru. Jadi kami berangkatlah dari namanya Sunda Kelapa, terus pindah ke Tanjung Priok. Dari Tanjung Priok kami mengadakan pemuatan. Di situ karena pemuatan itu saya sebagai chief officer ya, saya yang bertanggung jawab di dalam pemuatan itu. Jadi memang tidak ada kesempatan untuk jalan-jalan ke darat untuk bertemu dengan teman-teman orang ya, pengamen itu teman-teman. Jadi saya skip dulu untuk bertemu dengan mereka karena saya masih baru kerja lagi, untuk artinya mencari hatilah, mengambil hati dengan kapten untuk saya bekerja lebih baik lagi. Jadi tidak mau jalan-jalan karena sudah puas di darat, sudah nganggur sampai jadi pengamen dan sebagainya. Jadi waktu muat di Tanjung Priok itu kami muat namanya tiang pancang piling ya, tiang pancang untuk dermaga gitu. Tongkang kami besar, ukuran 5-6 ribu ton ya, besar. Tongkang itu sekitar 90 meter ya, lebih kurang begitu ya kayaknya. Saya sudah lupa, tapi besar. Dan akhirnya kami berangkat dengan tujuan Pekanbaru. Dan akhirnya kapten bertanya ke perusahaan apakah kami sudah dijual atau bagaimana. Oh, belum ada informasi, yang penting kamu berangkat dulu. Dan ternyata kita berangkatlah. Dan akhirnya kita sebelum berangkat ada dari suatu keagenan kapal datang memberikan handphone. Waktu itu handphone kan masih langka sekali, masih orang-orang tertentu yang punya handphone. Jadi kapal kita sekarang sudah dilengkapi dengan handphone khusus operasional kapal ya. Dikasih handphone dengan orang yang berbeda dan bukan perusahaan kita yang mengurus waktu pemuatan. Oke, kita anggap itu fine saja. Jadi waktu berangkat bertanya dengan perusahaan apakah kami masih dengan perusahaan di Jakarta. Oh, perusahaan itu mengatakan belum pasti karena yang penting kamu berangkat dulu. Dan akhirnya waktu kami berangkat sudah sampai memasuki Selat Bangka, ada sinyal lah di sana ya. Kapten menghubungi dengan nomor yang sudah ditentukan di Pekanbaru, menyampaikan dengan nama orang lain, tapi dia keturunan Cina tapi kelahiran Indonesia lah di sana. Melalui logatnya kita bisa tahu ya. Jadi bertanyakan tentang posisi kapal. Oh, kami Selat Bangka. Jadi tanya ini dengan perusahaan apa? Oh, sudah dengan perusahaan lain namanya, katanya pencharter. Perusahaan namanya Bandar Inti Intan. Oh, jadi kita bertanya, mereka masih maksudnya menyembunyikan sesuatu begitu, tapi kita tidak curiga karena saya sebagai officer saya nggak mau tahu. Cuman kapten dengan chief engine atau KKM itu sudah mulai bertanya-tanya, dan kami meneruskan perjalanan dan akhirnya kami sampai lagi di posisi di daerah Tanjung Balai Karimun ya,
di dekat Singapura di Kepulauan Riau. Kasih informasi lagi yang mana kami akan sampai di daerah Bengkalis atau di muara Sungai Siak ya, di Sumatera. Kami dapat informasi, lanjut lagi nanti ada yang pandu yang akan memandu kamu masuk ke Sungai Siaknya. Begitu ceritanya ya teman-teman. Jadi betul kami begitu sampai di Sungai Siak dan kapten itu mempertanyakan apa betul kapal kami sudah dijual. Maaf Cap, jangan marah ya, kami sebetulnya menyembunyikan hal ini. Cuman ya nggak apa-apalah kita beritahu. Kenapa katanya? Oh ternyata kapal ini sudah di handle atau overhandling dari perusahaan lama ke perusahaan ini. Wah, habislah kami ini rasa was-was. Tapi Cap jangan risau, gaji kru semua kami akan tanggulangi dan itu semua akan ada kenaikan gaji. Wah lumayan dong kalau begitu. Nantilah di Pekanbaru Cap akan turun ke darat dan akan ke kantor di Jalan Riau di Pekanbaru. Ya jadi isulah kamu di kapal ini. Siapa yang bertahan dan akhirnya telepon ke Jakarta. Kenapa sampai begitu? Kenapa tidak mau kasih informasi? Kami tidak enak karena kayak kapten kru semua sudah standby di kapal dan ini. Ternyata perusahaan lama itu menghindari kita minta pesangon dari kapten yang lama karena saya baru masuk lagi tuh. Tidak mau dimintain pesangon. Sialan ya perusahaan seperti itu. Tapi ya sudahlah. Dengan janji kita di perusahaan baru ini akan dinaikkan gaji dan apabila ingin bertahan di situ boleh lanjut bertahan dan apabila mau berhenti silakan boleh berhenti, dia tidak menahan. Dan ternyata kami sampai di Bengkalis dan ada pandu dari orang kantor juga dan kita bertanya lebih lanjut dan ternyata memang betul kapal ini sudah dibeli dan kita tanya prospek tentang perusahaan itu. Dia bilang bagus, kapalnya bukan 1-2 berpuluh-puluh kapal, banyak sekali kapalnya teman-teman. Jadi ya sudah syukurlah karena perusahaan kita waktu itu cuman ada berapa kapal, Pan Mulia, Pan Koci, Pan In, Pan Wakamatsu, sekitar 6 kapal lah kita punya perusahaan lama di Jakarta tuh karena dia sudah mulai kalah di tender apa semua dia jual ternyata ke perusahaan yang ini. Tapi rupanya kita bersyukur masuk ke perusahaan ini. Jadi banyak aspek yang kita bisa pikirkan ya. Contoh, kita nggak takut diberhentikan dari situ karena dia mempunyai banyak kapal ini ya. Kita kapal tua. Dan akhirnya kami masuklah di Sungai Siak itu. Saya pertama kali ya, first time masuk di situ. Selain dari Samarinda kita masuk ke lalu yang muat batu bara. Dan sekarang kami masuk Sungai Siak. Sungainya nggak begitu besar kayak di Kalimantan. Sungai Kalimantan besar ya, tapi banyak dangkalnya. Tapi Sungai Siak itu agak kecil, tapi ya lumayan besar, bukan kecil seperti apa kapal besar tongkang bisa ketemu di dalam. Cuma sungainya dalam semua. Jadi dengan melewati ke perkampungan di hutan-hutan, wah seru juga ini, ternyata sungainya dalam. Sampailah kami di Pekanbaru disambut oleh kapal-kapal lain yang mengasisting kami, membantu kami untuk langsung sandar di mana gitu. Karena dinyatakan kapal baru dibeli. Jadi ya salam perkenalan lah dari kantor, minta ditolong dikasih tahu di mana tempatnya supaya kita bisa tahu. Oke, kapal sudah sandar di dermaga di perusahaan kertas Indah Kiat ya, perusahaan terbesar di Indonesia. Perusahaan pabrik kertas di Pekanbaru, tepatnya di Kampung Perawang yaitu di Pekanbaru. Jadi kapten sudah buat statement apa semua dengan chief engine, pertanyakan semua yang nggak enak-enak pun ditanya. Jadi sebelum kita bekerja lanjut, biar yang pahit manisnya biar kita tahu ya. Semua dengan kru-kru kalau emang ingin bertahan atau seperti apa. Ternyata kami punya angin segar. Jadi kami sekarang sudah punya uang trip dari Jakarta. Jurumudi berapa, officer berapa, kapten berapa, chief engineer. Jadi setiap orang di dalam posisi yang berbeda itu dia mempunyai tips, uang tip tersendiri, uang trip namanya kita bilang. Wah lumayan juga, kalau perusahaan lama nggak punya kan, nggak ada, besar lumayan dapat itu.
Terus gaji kami waktu saya masuk gajinya 1,5 juta, gaji saya dapat 2,200,000. Wah, ini sudah lumayan, ini lebih mantap lagi. Terus ternyata pekerjaan kita di situ adakan pembongkaran. Kapten itu ke Pekanbaru kan, dan bertanya ke office di sana, membagikan dia punya data semua tentang pekerjaan di kapal, dan apabila sudah selesai pekerjaan ujung bulan, kapten boleh klaim ke kantor dan mendapatkan uang. Sudah berjalan itu teman-teman, sudah bongkar, dan kami dapat uang waktu itu karena perjalanan di Jakarta itu sekitar seminggu lebih ya dari Jakarta, karena kapal kita ya kapal tua, cuma standar, cuma karena muatannya banyak. Jadi pas sudah ujung bulan dapatlah lumayan. Wah, ini lumayan. Dan akhirnya pekerjaan kami kita sudah tahu dengan kapal-kapal lain, kami pengapalan namanya pulp and paper. Jadi bubur kertas yang sudah bikin lapisan-lapisan setebal-tebal setengah jari tebalnya disusun dalam satu ikatan. Itu beratnya 2 ton, diikat dengan kawat ya. Jadi dimuat di tongkang sampai ukuran 5.000 ton, 6.000 ton. Muat di Pekanbaru ini, di pabrik kertas, di sungai, di pelabuhan. Sungainya dalam teman-teman. Jadi kami kerjanya pengapalan ke keluar sungai Pakning namanya, di dekat Bengkalis. Kalau teman-teman mungkin ke sana atau pernah dengar Bengkalis, ya disitulah kami pengapalan. Pekerjaan di situ sudah nyaman sekali. Ternyata perusahaan kami perusahaan Singapura, cuma anak perusahaannya dia namanya itu di Pekanbaru, Bandar Inti Intan, atau ya Bandar Inti Intan ya, English Shipping Singapura, English Shipping. Berawal dari situlah saya mulai menjadi seorang pelaut yang ya boleh dikata sudah ada penghasilan yang boleh kelihatan lah penghasilan itu ya. Dan situ saya berkembang terus. Bekerjalah kami selalu pengapalan, yang selesai pengapalan di muara sungai kami bolak-balik ke dalam, muat lagi, keluar lagi. Dengan berjalannya waktu, karena saya sudah ada basicnya, pernah menjadi kapten di kapal penumpang, kapal yang 1 mesin. Di situ kapten pernah mencoba saya membawa kapal itu. Ternyata dia bilang, oh iya memang ternyata kau kelihatan sudah mempunyai pengalaman. 3 bulan saya bekerja, kapten ini merekomendasikan menjadi kapten. Wah, saya bilang, wah ini Cap, saya pertama kali, first time ini untuk menjadi kapten di tugboat. Enggak, saya lihat kamu bisa, boleh. Karena pernah waktu suatu saat dari Muara, kapten mengurus gaji ke Pekanbaru itu naik speedboat sampai 4-5 jam baru sampai Pekanbaru. Jadi dia sudah tunggu di Pekanbaru. Jadi saya sebagai chief officer membawa tongkang ini dari Muara masuk ke dalam. Saya nggak pernah bawa tongkang teman-teman. Itu memang berkeringat seluruh badan. Orang bilang maaf kata, sampai di dalam celana itu berkeringat. Karena kita ngeri dan takut. Karena nggak pernah bawa kapal 2 badan. Yang kita tarik, yang harus kita, waduh tongkangnya besar. Kapalnya 1 mesin lagi. Kalau tugboat ukuran kapal untuk 1 mesin itu agak sukar manuver di sungai. Tapi puji Tuhan ya, saya bawa itu dengan kru bersama-sama. Saya hati-hati sampai di Pekanbaru. Saya boleh sandarkan kapal tongkang itu. Kapal tongkang itu saya sandarkan di dermaga. Waktu itu air pasang, saya harus putar di tempat yang sempit di dalam sungai. Saya boleh putar dan sandarkan. Di situ kapten mempercayai saya. Kamu sudah boleh jadi kapten. Janganlah Cap, biarlah aja. Enggak, biar kamu berkembang. Kamu akan jadi kapten. Saya akan promosikan ke kantor. Saya berpikir ini antara berkat dan ketakutan ada. Ternyata kapten itu sudah telepon ke kantor dan kantor mengiyakan. Oke, ada 1 kapal yang baru dibeli dari Jepang. Memang kebanyakan kapal-kapal tua ya dia beli perusahaan itu. Memang ada kapal-kapal baru tapi beberapa lah, 1, 2, 3 begitu ya dari antara sekian banyak kapalnya. Ada kapal baru dibeli dari Jepang, 2 mesin. Dia tipe anchor bar. Anchor bar ini saudara-saudara, apabila kita mau maju kapal dari stop ini,
stop, kita mau maju, dia ada overgear sendiri. Saya nggak tahu sistemnya karena saya bukan orang mesin. Begitu mau maju, dia baru di start lagi dengan angin, cing 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 cing, dia baru maju. Begitu kita mau mundur, mesinnya stop dulu, baru di overgearnya, baru di start mesin, baru dia mundur. Jadi itu rumit lagi teman-teman. Wah, saya baru dapat di tugboat jadi kapten, dapat di anchor bar, tapi dua mesin. Walaupun dua mesin ini, dalam manuver itu hanya 4 kali manuver hidupkan mesin. Kalau enggak, kita harus tunggu 15 menit untuk isi angin. Seandainya kalau angin habis, kita sementara berputar dan akan hanyut ke kampung orang dan nabrak kampung orang, kita bisa digorok leher, bisa diparang. Di sana kejam-kejam orang di kampung. Kalaupun enggak digitukan, mereka minta ganti rugi ratusan juta. Jadi aduh teman-teman, ini jadi satu dilema bagi saya. Tapi saya tetap berdoa dan tetap optimis ya. Tetap optimis. KKM-nya sudah memang orang lama dan sudah terbiasa dengan jenis mesin itu. Dia terangkan dengan saya, perhitungkan baik-baik untuk mau manuver untuk berputar di Sungari. Jadi setiap akan manuver memang, maaf kata saya bilang, saya berdoa betul-betul, Tuhan lindungi, jauhkan saya dari cobaan karena saya masih pemula. Apabila permulaan saya jelek, berarti ke depannya saya mempunyai track record yang tidak bagus. Dan syukur puji Tuhan, saya bawa kapal itu tidak ada masalah. Dan akhirnya kami waktu itu, saya sudah jadi kapten di situ, kapten lama, masih di kapal lama. Saya selalu kontak radio, Cap, ini kapal dalam keadaan baik. Baguslah kamu, saya sudah dapat informasi di kantor, kamu katanya bagus kapal, Cap. Syukur Cap sudah rekomendasi. Iya, enggak apa-apa, itu sudah biasa. Sebagai seorang kapten yang senior harus wajib merekomendasikan kru yang baru apabila dia sudah mampu. Dan akhirnya kapten itu pindah ke kapal kargo, kapal barang yang lainnya liar, ke kapal namanya Union Star. Saya tetap di tugboat. Jadi kami ada komunikasi lewat radio SSB. Soalnya setiap pagi ada laporan pagi dan laporan sore. Lapor posisi di mana, kecepatan, ROB ya, resistance on board, pemakaian minyak kami atas sisa minyak berapa, air dan lain sebagainya. Jadi dengan berjalannya waktu saya boleh dikasih berlayar ke Jakarta, ke Surabaya, dan kembali ke Perawang. Kalau ke Surabaya itu ngambil limestone ya, batu putih. Batu putih itu untuk campuran kertas teman-teman ya. Dari situlah karir saya mulai berkembang dan saya sudah mapan di kapal yang towing ini dengan kapal anchor bar. Jadi saya mempunyai sedikit nama di situ karena tidak mempunyai masalah yang berat. Contoh kapal itu ketabrak, kesenggol atau dia penyok ya, atau kandas, tidak pernah saya kapalnya kandas. Jadi itu teman-teman, ada satu perasaan yang bangga di situ ya, senang karena saya masih muda, itu umur 20-an sudah menjadi seorang kapten di sana. Saya tidak memberikan kabar ke kampung karena waktu itu cuma handphone kapal, jadi pemakaiannya terbatas, jadi jangan sampai dikomplain orang kantor kita sering menelpon. Dan akhirnya sudah beberapa bulan saya memberanikan diri untuk telepon ke kampung yang mana saya ini ada di posisi sini. Wah, keluarga pada kaget karena kamu kemana saja. Mungkin ada 2 tahun teman-teman, 1 tahun lebih lah mungkin saya tidak punya kabar dengan keluarga. Karena apa? Saya sampai agak terlupa masalah keluarga karena berpikir mencari kerjaan dan sudah keenakan waktu masa kerja itu, sehingga waktu masih muda itu ya darah muda biasalah, orang semua kan sudah pernah mengetahui bagaimana sih orang muda itu. Jadi agak terlupa. Jadi begitu saya informasikan saya ada di sini dalam keadaan sehat dan saya menjadi kapten, ya puji Tuhan saya kumpul uang dan akhirnya saya dipercayakan lagi dan perusahaan bilang, Cap, karena kamu track recordnya bagus, ada banyak kapten lama yang di perusahaan itu, mereka tidak mau kasih ke orang-orang lama karena dia bilang kebanyakan orang lama itu pandang enteng dalam pekerjaan ya. Setibanya di Pekanbaru mereka turun pulang, begitu kapal mau berangkat susah mau dipanggil karena
Mereka pulang ke rumah atau lagi enjoy ya, saya nggak tahu juga, tapi katanya begitu. Kalau saya dengar kamu orangnya nggak suka enjoy, jadi tetap standby di kapal. Oh, saya Pak, jangan terlalu percaya orang. Sudah, kami sudah tahu, nggak apa-apa. Nanti Cap akan saya pindahkan ke kapal yang agak sedikit kecil dari kapal ini, tapi kapal baru. Nanti di video berikutnya saya akan cerita lebih menarik lagi ya. Pindah di kapal yang baru, ibaratnya kalau kue masih baru buka dari bungkus ya, gitu. Jadi teman-teman, saya sudah mulai mempunyai track record yang baik, saya sudah mempunyai pekerjaan yang baik, yang sudah lebih mapan dan penghasilan lebih baik di usia yang seperti itu. Jadi saya sangat bangga. Saya salut dengan kapten yang lama. Nama kapten saya itu Welly Luntungan ya, tapi saya dengar berita beliau sudah meninggal, sudah lama. Karena waktu jumpa dengan saya dia umurnya sudah 60-an ya, sudah tua. Walaupun dia jahat, tapi jahat itu untuk membangun. Jadi kita jangan menilai orang dari segi wataknya. Walaupun dia kelihatan pemarah, tapi kita lihat sisi lainnya apa. Beda, ada yang pemarah, pendendam. Tapi kalau dia marah sudah itu hilang, ya apa salahnya sih dia marah sebagai seorang pemimpin ya. Kadang dia marah di saat kita salah. Kita ini sebagai anak, jadi kita boleh dikata sebagai anak dari dia karena dia jauh lebih tua. Dia sudah 60-an, saya waktu itu masih umur 20-an. Jadi begitu, sewajarlah saya itu anak. Jadi dari situ saya mendapat pengalaman, karena dia, saya salut Cap itu. Semoga tenang di alam lain. Cap sudah memberikan saya pelajaran. Salut buat Kapten Welly Luntungan. Karena dia saya menjadi seorang kapten yang pertama di kapal tugboat. Terima kasih Cap. Dan teman-teman, akan saya ceritakan kapal saya berikut nanti akan saya pindah. Dan jangan bosan-bosan ikut channel saya. Ingat di subscribe atau di like, juga di share ya ke orang lain biar channel saya berkembang dan saya tetap bersemangat untuk membuat video, karena banyak orang yang melihat video saya. Mungkin Anda menyukainya, silahkan di like ya. Terima kasih. Tolong komen yang positif ada aja, atau negatifnya jangan terlalu ambil negatifnya, positif aja ya. Terima kasih karena sudah melayani saya di dalam video ini dan sudah mengikuti video saya, cerita-cerita saya, sehinggalah saya di hari ini boleh kerja sejauh ini ya, boleh ke luar negeri, dan akan saya ceritakan nanti di kapal berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa lagi di channel yang berikut ya.